Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Waduh. Akhirnya kasus polemik pagar laut misterius PSN PIK 2 kini terbongkar. Akhirnya anak-anak Abah membongkar sendiri borok dan skandal Anies Baswedan yang kemudian bekerja sama dengan Aguan meresmikan proyek PSN PIK 2. Dan Fritz Alorboy ini memang menjadi pembela ataupun tokoh utama yang senantiasa melakukan pembelaan terhadap PIK 2. Meskipun mereka, gerombolan-gerombolan pembenci khususnya anak Abah, selalu berteriak, selalu membuat gaduh terkait mega proyek PSN PIK 2, kini ternyata dalang dibalik pagar laut misterius PIK 2 ini adalah Abah Anies Baswedan, dan juga disebutkan ada anak-anak dari Partai Banteng, kader-kader Partai Banteng yang juga terlibat bekerja sama dengan Aguan. Nah, tak perlu berpanjang lebar seperti apa borok skandal Anies Baswedan dan kader Partai Banteng ini dibongkar oleh anak-anak Abah. Kita simak videonya berikut ini. Nah, anak-anak, hari ini Bapak Guru atau Bapak dosen mau kasih kuliah. Ini siswa-siswa dan para mahasiswa dengar ini, Pak Guru dan Pak dosen memberikan penjelasan. Ini adalah Pantai Maju PIK 2. Kalau maju berarti pikiran kita harus maju, bukan mundur. Kalau maju jangan berpikir mundur lagi ya. Kita lihat di sana itu PSN. Jangan berpikir PIK 2 tidak membabat PSN, artinya PSN begitu indah, tumbuh dengan subur hingga membuat pemandangan menjadi indah. Di belakang saya ada laut. PIK 2 tidak tanam pagar laut. Artinya PIK 2 tidak tanam pagar laut. Nah, pelajaran ketiga. Di belakang saya itu indah. Jadi gedung-gedungnya juga cukup bagus. Anak-anak, pelajaran keempat. Di belakang saya ada juga ibu-ibu orang tua. Artinya pengunjung datang menikmati suasana. Pelajaran kelima. Ternyata pantai ini dulunya bernama Pantai D. Diresmikan oleh Bapak Anies Baswedan, berubah nama menjadi Pantai Maju. Artinya, karena Pak Anies Baswedan yang meresmikan, maka Pak Anies Baswedan juga ikut setuju dengan adanya PIK 2, PIK 1 ya. Jadi netizen-netizen yang tidak punya data komplit, yang tidak sepakat, tolong main-main di Pantai Maju ya, biar pikiranmu maju. Jangan mundur terus ya. Kalau pikiranmu mundur, maka nanti Anda akan selalu menyalahkan PIK 2 dan menyalahkan Pak Aguan. Bangun ya, ini masih pagi. Pak Said Didu, bangun ya. Kolik, bangun ya. Netizen-netizen, bangun ya. Ini Pak Guru lagi ajar nih. Pak dosen lagi ajar kalian ya. Belajar tentang PIK. Sekian dan terima kasih. Inilah kemajuan Pantai Maju PIK 2 yang diresmikan oleh Pak Anies Baswedan. Oke, Pak Guru pulang ya. Nah, hari ini saya berada di lokasi Pantai Maju PIK 2. Nah, menurut kabar Pantai Maju PIK 2 ini diresmikan oleh Bapak Anies Baswedan. Nah, kalau Bapak Anies Baswedan ikut meresmikan, otomatis ia sangat setuju dengan adanya atau hadirnya PIK di Jakarta atau Jabodetabek. Lantas Anda yang tidak setuju dasarnya dari mana? Coba Anda berpikir secara logika kebijakan dan logika hukum. Kalau Pak Anies Baswedan waktu masih menjabat saja, ia mau meresmikan ini pantai loh. Ini pantai di PIK. Terus Anda mau protes? Marahin aja Pak Anies Baswedan. Toh dia resmikan kok. Halo guys, hari ini saya berada di Pantai Maju PIK 2 yang diresmikan oleh Pak Anies Rashid Baswedan ya. Iya. Tuh, makanya ada Transjakarta. Tuh, TJ di bawah tuh, TJ tuh. Ya, Transjakarta tuh. Ini punya Pemprov DKI. Inilah Pantai D ya, atau Pantai Maju setelah diresmikan Pak Anies Rashid Baswedan, yang mana Pemprov DKI Jakarta itu namanya Jakpro bekerja sama dengan PIK 2 untuk mengelola pantai ini secara bersama-sama. Ya kan? Iya, apa? Mau teriak-teriak? Ya? Bebas di sini bos tuh. Tuh pengunjungnya rame, ada mbak-mbak apa. Mana negara dalam negara? Orang Anies yang
diresmikan. Ya, ayo silakan main ke Pantai Maju di PIK 2 di Pulau D. Mantap ya, kita keliling dulu, kita lihat. Oh, cakep kan? Pantai D, Pantai Maju ya, yang diresmikan oleh Anies Rashid Baswedan. Bekerja sama dengan PIK 2, berarti bekerja sama dengan Paguan dong Pak Anies. Nah, iyalah, namanya sama-sama orang Indonesia kan. Top, mantap, maju terus PIK 2, merdeka. Salam dari Pantai Maju. Banteng teriak pagar laut, tapi kok ada nama honoris di baliknya? Yuk, kita bedah. Fakta pertama, PT Mega Agung Nusantara alias PT MAN adalah pemegang sertifikat HGB di area pagar laut. Dan jika ditelusuri PT MAN ini, ternyata anak perusahaan dari PT Motherland Realty Tbk. Fakta kedua, William Honoris sebagai Direktur Utama dan Luntungan Honoris sebagai Komisaris Utama. Luntungan Honoris ini diketahui merupakan ayah dari Charles Honoris, politisi PDIP. Gak main-main, PT MAN punya 268 bidang kafling di laut dengan luas mencapai 419 hektar. Selain PT MAN, ada PT Cikarang Listrindo yang punya 78 bidang seluas 90 hektar. Gak berhenti sampai di situ. Fakta ketiga, tokoh kunci, Abdul Rosid, Kepala Desa Segara Jaya. Dulu dia anggota DPRD dari PDIP. Pernah disebut di kasus Meikarta. Dan Abdul Rosid punya 4 bidang kafling di laut seluas 43.000 meter persegi. Gila banget. Jadi pertanyaannya, selama ini mereka menyalahkan siapa? Benarkah ini perjuangan untuk nelayan? Atau ada agenda tersembunyi? Kok yang paling ribut justru yang menguasai laut? Jangan mudah termakan framing. Fakta ada di depan mata. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Wow, Kojenudin dan timnya diusir oleh masyarakat. Muncung. Makanya jangan buat gaduh bro, ya. Masyarakat muncung tolak Anda. Itu bukti bahwa mereka lebih terima lapangan pekerjaan daripada Anda yang suka buat gaduh. Nih, ini bukti video yang lagi viral. Kojenudin dan kawan-kawan yang demo di situ diusir warga Banten. Aduh, katanya pengacara. Pengacara di mana-mana ya. Lihat. Diusir. Warga mengusir Kojenudin dan kawan-kawannya, pembenci Jokowi, ya. Selain pembenci Jokowi, juga dialah ex HTI. Nah, lihat itu, tuh orangnya. Tuh, nah itu ribut dia. Tidak terima. Lihat. Sok preman lu. Wih. Ini kalau pendukung Jokowi ini lihat pasti mereka marah juga nih. Lihat. Tuh, polisi melindungi dia pun marah polisi. Syukur-syukur polisi melindungi dia dari rakyat. Malah dia mau bantu polisi. Tuh rakyat marah. Lihat. Makanya jangan buat gaduh, ya. Rakyat usir tuh, rasain lu. Ya, menjadi pelajaran buat kita semua. Masyarakat di sana lebih membutuhkan pekerjaan. Ya, coba. Lihat, warga lihat. Warga usir. Nah, diusir. Diusir oleh warga. Katanya mereka demo diterima, tapi warga mengusir. Ini bukti bahwa warga di sana membutuhkan lapangan pekerjaan, bukan mengikuti Saud Didu dan kawan-kawannya. Demikian, bongkar bersama dengan saya Alor Boy, pembela pekerja di PIK 2 dan PIK 1.
Ini parah nih. Aduh, belum apa-apa udah mau ketawa aja nih bawaannya. Nih kalian harus tahu. Itu tuh rombongan Said Gaduh diusir warga Tanjung Burung, Teluk Naga. Maksud hati ingin memprovokasi warga lagi dengan narasi-narasi yang menyesatkan melalui konten-kontennya. Tapi apalah daya, warga Teluk Naga tersebut mengusir dia dengan tidak memperbolehkan sang aktor membuat konten di situ. Tenang. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Nah, ini parah. Sana kayak kenapa? Ini nggak boleh parkir di sini. Pindah aja. Pindah aja. Ya. Nggak apa-apa. Liput saya. Saya demen kalau masuk TV saya demen. Nggak apa-apa. Liput saya. Iya, kalau nggak ngeliput juga nggak apa-apa. Pergi dari sini ya. Udah pergi dari sini. Hah? Udah, nggak boleh, intinya nggak boleh. Intinya nggak boleh sini. Udah gitu. Kayak di sini. Udah, gitu. Intinya nggak boleh sini. Jangan bikin kru desa Tanjung Burung aja. Ya, saya udah nyaman, udah tenang saya. Gitu. Udah, intinya nggak boleh. Ya, udah. Ayo. Itu aja. Silakan. Emang kenapa nggak boleh? Abang juga nggak apa-apa videoin saya. Abang videoin saya nggak apa-apa. Videoin saya, abang nggak apa-apa videoin saya. Iya, kalau abang mau videoin saya. Itu. Nggak apa-apa videoin saya situ. Itu. Nggak apa-apa, itu videoin saya nggak apa-apa. Silakan. Tuh kan, kalian udah lihat. Kasihan lo diusir, emang enak. Muka kemana tuh muka? Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian ini adalah ternyata Said Gaduh itu nggak disukai oleh kebanyakan orang, kebanyakan warga gitu kan. Buktinya diusir. Nah kalau warga setuju dengan narasi-narasi dia kan warga pasti memperbolehkan tuh. Tapi ternyata tidak gitu. Yang suka itu ya gerombolan-gerombolan mereka aja. Heran banget nih sama Said Gaduh, maunya tuh apa coba? Nggak boleh aja negara ini maju gitu ya. Selalu ingin membenturkan pemerintah dengan rakyat. Nggak boleh begitu Gaduh, nggak boleh. Kita tuh pengen tentram, pengen aman, jadi jangan dibentur-benturkan gitu dengan narasi-narasi yang menyesatkan itu. Gitu loh. Pemerintah ini ingin berbuat yang terbaik buat warganya. Gitu. Jadi nggak usah lah bikin narasi yang nggak masuk akal itu. Nah, sekarang saya mau nanya, fungsi Pak Gaduh buat negara ini apa? Hah? Dengan menolak proyek-proyek strategi pemerintah itu, tujuan Pak Said Gaduh itu apa? Hah? Dan apa yang telah Pak Said Gaduh perbuat untuk bangsa dan negara ini apa? Sumbangsinya apa? Coba sebutkan, satu aja. Yang saya tahu, Pak Said Gaduh ini dipecat jadi komisaris waktu zamannya Bu Rini Sumarno dulu. Itu yang saya tahu. Apapun alasan Pak Said Gaduh untuk membantah pemecatan itu, tetap aja namanya dipecat. Nah, kalau dipecat itu berarti nggak becus dalam bekerja. Kalau becus dalam bekerja nggak bakal dipecat, itu loh. Terus yang memerintah saat ini adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bukan Pak Mulyono. Nah, kenapa setiap perkataan yang keluar dari mulut Pak Said Gaduh itu selalu menyerang-nyerang Pak Mulyono? Hubungannya apa?
Makanya apa karena dipecat dulu sehingga sakit hati gitu? Nggak nyambung banget. Yang memerintah sekarang tuh Pak Prabowo. Cobalah ke Pak Prabowo berani, enggak? Jangan sama Pak Mulyono aja beraninya gitu loh. Ini benar-benar nggak nyambung, Pak Said Gaduh itu nggak nyambung. Yang harus diserang itu pemerintah sekarang kalau kebijakannya keliru gitu. Coba berani nggak? Ya nggak bakal berani karena takut dikarungin. Jaka sembung goa golok. Nggak nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Saya lagi ada di Pantai Maju. Jadi di PIK 2 ini ada 3 pantai yang dulu pernah kerjasama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 3 pantai itu yaitu Pantai Kita, Pantai Maju, Pantai Bersama. Jadi kita maju bersama. Oh, itu ada kapal juga tuh. Oh, ada kapal tuh. Oh. Sedikit bergeser ke daratan sebelum Pantai Maju tuh terlihat ada restoran-restoran. Ada juga swalayan, minimarket. Wow, luar biasa. Bagus kan? Nah, jadi ini juga menghasilkan daripada pajak daerah, menghasilkan lapangan kerja, menghasilkan pertumbuhan ekonomi, dan banyak hal lagi. Jadi, satu kata, kalau ada kegaduhan, maka tidak ada kemajuan. Kalau bersatu, tanpa kegaduhan, maka akan ada kemajuan. Ini saya mau meminta Bapak Hendro Priyono agar menegur orang-orang tertentu yang sementara menggunakan SARA untuk mewujudkan kepentingannya. Bapak sendiri mengatakan bahwa waspada sentimen SARA. Pak, mungkin Bapak lagi diam saja melihat situasi terkini di mana ada oknum-oknum tertentu yang sementara melakukan demonstrasi lalu menggunakan kata antek-antek asing, menggunakan Cina segala. Apakah itu tidak bagian daripada SARA yang dimainkan? Oleh karena itu, saya sendiri meminta agar Pak Hendro Priyono menegur orang-orang barisan sakit hati yang tidak bisa move on karena akibat politik dan mungkin karena syarat kepentingan yang terjadi sehingga permainan SARA ini sementara beredar. Saya meminta dengan hormat Bapak segera ambil tindakan tegas agar tidak terjadi lagi dan tidak terucap lagi bahwa ini Cina, ini Cina, ini Cina, ini antek-antek asing. Hari ini Aguan menjadi sasaran empuk. Aguan seperti orang pendatang, padahal dia sekarang sudah menjadi orang Indonesia. Aguan punya kontribusi buat orang Indonesia cukup kuat. Aguan punya kontribusi buat masyarakat kecil, itu sangat hebat. Kepada negara, lewat PIK. PIK memberikan pekerjaan yang begitu banyak kepada masyarakat Indonesia. Khususnya rakyat Jakarta, Jabodetabek, mendapatkan hampir 200.000 orang pekerja. PIK memberikan 50 triliun kepada negara ini. Namun ada orang-orang tertentu yang tidak suka lalu menggunakan isu Cina, isu Cinais untuk menghajar Aguan. Oleh karena itu saya minta agar orang-orang yang sementara menggunakan SARA semacam ini harus ditangkap, harus diadili, harus dihentikan langkah mereka. Saya tidak sepakat kalau ada anak-anak bangsa saling menjelekan, saling menjatuhkan dengan menggunakan ini Cina, ini suku ini Aguan, ini PIK 2 dan lain sebagainya. Adalah sebuah kesalahan. Maka itu kalau memang kita mau menjaga bangsa, adillah dalam bersuara. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ternyata mereka yang selama ini sibuk nyinyir, sibuk membuat gaduh terkait tentang mega proyek PSN PIK 2 dan juga pagar laut, kini terbongkar. Ex anak Abah membongkar borok dan skandal yang pernah dilakukan oleh Anies Baswedan, Said Didu CS yang selama ini membuat gaduh, membuat keributan di mega proyek PSN PIK 2. Ternyata dalangnya mereka sendiri. Ada rasa sakit hati yang sangat berkecamuk di dalam hati mereka, sehingga mereka hari ini berteriak tidak menyetujui mega proyek PSN PIK 2. Meskipun misalnya Said Didu sudah terbongkar bahwa rasa sakit hatinya karena ada lokasi ataupun tanah Pak Said Didu ini yang kemudian ingin dijual kepada
pemegang proyek PSN PIK 2, akan tetapi pihak proyek tidak menerima tawaran yang kemudian ditawarkan oleh Said Gaduh, sehingga Said Gaduh hari ini sibuk berteriak, menyerang, dan bahkan menghujat proyek-proyek PSN PIK 2 yang dianggap oleh masyarakat bahwa itu membuka lowongan pekerjaan bagi mereka dan bisa bermanfaat untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat yang ada di lokasi proyek PSN PIK 2. Nah, bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.